Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Ramadanti, saya dari kelas XA. Jadi, hari ini saya akan membahas tentang salah satu masalah pendidikan yang ada di Indonesia dan masih cukup banyak di Indonesia. Oke, jadi pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pendidikan. Pendidikan merupakan fondasi terpenting dalam membangun masa depan bangsa. Melalui pendidikan, seseorang dapat meningkatkan kualitas hidup, menambah wawasan, serta dapat mendapatkan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Namun, di Indonesia masih terdapat salah satu masalah besar yang hingga kini masih belum terselesaikan ya, yaitu yang akan saya bahas hari ini, kesenjangan kualitas pendidikan antara di perkotaan dengan di daerah. Perbedaan antara sekolah di perkotaan dan di daerah terpencil itu masih cukup besar, sehingga menciptakan jarak yang mempengaruhi masa depan jutaan anak. Oke, jadi jika kita lihat pendidikan di kota-kota besar, kita masih banyak sekali menemukan fasilitas sekolah dengan fasilitas yang lengkap. Contohnya ruang kelas yang nyaman, ruang kelas yang bersih, alat tulis yang memadai, terdapat lab komputer, lab sains, perpustakaan, kantin, apapun itu. Hingga dengan akses internet yang cukup cepat ya pastinya kalau di perkotaan. Guru pun umumnya memiliki kualifikasi yang baik dan mendapatkan pelatihan secara berkala tentunya. Sementara itu, kenyataan di pendidikan di daerah terpencil sangat berbeda dari pendidikan di kota. Masih banyak sekolah yang berdinding kayu, beratap bocor, bahkan tidak memiliki meja dan kursi yang layak untuk kegiatan pendidikan tersebut. Beberapa sekolah tidak memiliki perpustakaan atau laboratorium, dan jaringan internet tentunya di daerah itu sangat susah untuk digunakan oleh siswa maupun guru. Kekurangan guru juga menjadi masalah serius di pendidikan di daerah. Bahkan ada sekolah yang hanya memiliki 1 guru atau 2 guru untuk mengajar seluruh mata pelajaran. Kesenjangan ini menurut saya menimbulkan dampak masalah yang besar. Pertama, siswi atau siswa di daerah terpencil mengalami ketertinggalan dalam kemampuan dasar seperti literasi dan numerasi dibandingkan dengan pelajar di perkotaan, di pendidikan di kota. Yang kedua, mereka memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk bersaing memasuki perguruan tinggi favorit atau bahkan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Hal ini juga mempengaruhi mobilitas sosial dan memperbesar jurang kemiskinan. Yang ketiga, ketimpangan pendidikan juga dapat menghambat laju pembangunan nasional. Ketika sebagian besar generasi muda tidak mendapat pendidikan yang memadai, maka kualitas sumber daya manusia juga ikut menurun. Mungkin faktor utama yang dapat menyebabkan senjangan ini terus terjadi itu, yang pertama itu mungkin penyebaran guru yang tidak merata atau penyebaran pengajar yang tidak merata. Banyak guru yang enggan ditempatkan di daerah terpencil karena akses sulit dan fasilitas mungkin yang sangat minim ya kalau di pendidikan di daerah. Yang kedua itu mungkin biaya anggaran pendidikan yang belum digunakan secara merata, sehingga daerah terpencil sering tertinggal dalam infrastruktur sekolah. Yang ketiga, akses internet tentunya. Akses internet dan teknologi yang masih terbatas di banyak wilayah. Padahal teknologi kini menjadi kunci dalam proses pembelajaran. Sehingga pendidikan di daerah mungkin cukup tertinggal karena kesulitan untuk mengakses internet dibandingkan pendidikan di perkotaan. Mungkin harapan dan upaya untuk masalah ini, meskipun persoalan ini cukup besar,
sebenarnya sudah ada berbagai upaya yang dilakukan. Pemerintah meningkatkan anggaran pendidikan, salah satunya mengirim guru ke daerah-daerah terpencil dan mendorong pembangunan infrastruktur tentunya. Beberapa lembaga dan komunitas juga bergerak melalui program relevan, donasi buku hingga kelas melalui online atau daring secara gratis. Namun, tantangan ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja. Masyarakat, perusahaan, bahkan generasi muda juga dapat mengambil bagian. Mulai dari relevan, misalkan relevan pengajar, mendonasikan buku, hingga menciptakan inovasi pendidikan berbasis teknologi. Jadi kesenjangan pendidikan itu masalah nyata yang harus kita hadapi ya teman-teman. Kita hadapi bersama. Jika kualitas pendidikan bisa merata di seluruh dunia atau di seluruh Indonesia terutama, maka kita sedang membangun masa depan yang lebih adil, tentunya lebih adil, lebih maju, dan lebih bermartabat untuk semua anak bangsa, apalagi terutama di pendidikan di daerah terpencil. Karena pada akhirnya setiap anak di kota maupun di pelosok memiliki hak yang sama untuk meraih pendidikan, untuk meraih mimpi mereka juga, dan untuk meraih masa depan mereka yang lebih baik tentunya. Mungkin sekian penjelasan saya tentang salah satu masalah pendidikan di Indonesia yang tentunya ini cukup serius untuk ditindaklanjuti atau untuk diperbaiki ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.